Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Tepat di belakang pimpinan aliansi, para anggota berbaris begitu rapi sampai membuat para tamu undangan merasa tegang. Kelompok pertama berbaris begitu rapi. Mereka adalah anggota keluarga Tang. Ya, siapa yang tidak mengenal keluarga Tang? Mereka telah memimpin Sichuan dari generasi ke generasi. Keluarga yang berspesialisasi dengan racun. Lalu, tepat di belakangnya ada anggota dari Istana Laut Utara dengan pakaian serba putih dan aura dingin yang dapat dirasakan oleh para tamu membuat seluruh mata tertuju kepada mereka. Tapi ada satu orang yang nampak begitu mencolok. Dia adalah Komandan Han Yimung. Mungkin karena Komandan Han Yimung telah melalui berbagai macam kesulitan di Istana Laut Utara, dari pemberontakan hingga kultus iblis. Dan di barisan paling belakang adalah anggota Istana Binatang Nanmam. Nah, berbeda dengan keluarga Tang ataupun Istana Laut Utara, Istana Binatang Nanmam, mereka berjalan begitu santai sehingga membuat para tamu menjadi sedikit lebih rileks. Walau demikian, tidak ada keraguan di wajah mereka, seakan-akan mereka siap melakukan apapun. Ya, menyaksikan hal tersebut, Biup Ge, perwakilan dari Shaolin, nampak sangat tidak senang karena ini pertama kalinya bagi Biup Ge melihat tiga kekuatan besar bersatu, dan semua itu dilakukan atas dasar saling percaya dan juga saling menjaga. Aura yang mereka keluarkan juga menimbulkan sedikit kegelisahan dari Biup Ge. Ia bahkan sempat berpikir, jika 9 sekte besar bersatu, apakah juga bisa memancarkan aura yang sama? Ya, berbeda dengan 9 sekte besar. Walaupun mereka nampak seperti aliansi yang kokoh, tapi sebenarnya setiap sekte memiliki kepentingannya masing-masing. Tapi dari sudut pandang Biup Ge, sepertinya aliansi kawan surgawi tidak sama dengan aliansi 9 sekte besar. Mereka lebih memiliki tujuan yang sama. Itu juga yang membuat Biup Ge merasa tidak senang karena ada kekuatan baru yang mungkin bisa mengganggu keseimbangan Kong Ho. Tapi ada satu kelompok yang lebih membuat Biup Ge gelisah. Tentu saja itu adalah Gunung Hua. Ya, itu semua karena tidak pernah ada dalam sejarah sebuah sekte berkembang begitu pesatnya. Ia bahkan berpikir mungkin saja Gunung Hua jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang ia dan juga kepala biara pikirkan. Sudah banyak prestasi yang mereka lakukan, dan mungkin masih ada beberapa orang yang meragukan kekuatan mereka. Tapi Biup Ge yakin dengan hadirnya aliansi kawan surgawi, tidak ada seorang pun yang lagi menganggap remeh Gunung Hua. Apalagi tidak hanya keluarga Tang, kepala istana bahkan sampai membungkuk di hadapan Gunung Hua yang menjadi fondasi dari aliansi. Dan pastinya hubungan mereka tidak didasari dengan rasa takut, melainkan rasa saling percaya. Tapi ada satu pertanyaan besar di kepala Biup Ge. Kenapa sampai dengan sekarang Gunung Hua masih belum memasuki ruangan pelatihan? Oh ya, acara peresmian ini dilakukan atau diselenggarakan di aula pelatihan Gunung Hua. Biup Ge bahkan sampai memperhatikan sekeliling untuk memastikan kehadiran Gunung Hua, hingga pada akhirnya ia pun mendengar sesuatu. Dasar bajingan gila, bisa-bisanya kau terlambat saat acara seperti ini. Barulah beberapa saat setelahnya Gunung Hua memasuki aula dan para tamu nampak lebih antusias dibandingkan dengan kehadiran tiga kelompok aliansi sebelumnya.
Itu bertanda bahwa saat ini Gunung Hua telah diterima oleh seluruh kalangan. Tepat di barisan terdepan adalah murid-murid kelas 1. Tentu saja terjadi sedikit perdebatan karena para tamu sangat jarang sekali mendengar pergerakan dari murid-murid kelas 1 Gunung Hua. Bahkan ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa jumlah murid kelas 1 lebih sedikit dibandingkan dengan murid kelas 2 ataupun murid kelas 3. Tapi perbincangan mereka langsung cepat berubah tak kala menyaksikan betapa berwibawanya murid-murid kelas 2 yang berada tepat di belakang murid-murid kelas 1. Apalagi saat seseorang menyebutkan satu nama, pedang benar Gunung Hua. Itu adalah pedang benar Gunung Hua. Ya, siapa yang tidak mengenal Baekchun yang dijuluki pedang benar Gunung Hua pertama di kompetisi dunia murid. Ia telah mengalahkan Jim Gumdryong. Juga ia telah mengalahkan Jin Hyun dari Sekte Wudang, dan baru-baru ini bahkan sampai mengalahkan murid kelas 1 Wudang. Tapi pencapaian terbesarnya adalah mengalahkan Yup Yong, salah satu komandan dari klan 10.000 orang. Dan masih banyak lagi pencapaian yang para tamu tahu terkait dengan pedang benar Gunung Hua, termasuk kontribusi besarnya saat penaklukan bandit Nokrim. Dan topik hangat selanjutnya yang menjadi perbincangan adalah 5 pedang Gunung Hua. Karena dari apa yang mereka dengar, 5 pedang memiliki andil yang besar dalam penaklukan kultus iblis di Istana Laut Utara. Nah, sebagian orang berasumsi bahwa 5 pedang Gunung Hua berada tepat di belakang pedang benar Gunung Hua ataupun Baekchun, dan mereka pun mulai menjadi perbincangan hangat. Apalagi para tamu juga sadar bahwa 5 pedang jauh lebih mudah dibandingkan dengan apa yang mereka bayangkan. Barulah tepat di belakang 5 pedang ada murid kelas 2 dan juga murid kelas 3. Tapi fokus para tamu masih kepada 5 pedang, yaitu mengacu kepada Jogwoo, Yeonjung, Chungmyun, Baekchun, dan ada juga Tang Soso di sana. Nah, tapi yang membuat para tamu lebih penasaran adalah sosok naga ilahi Gunung Hua. 5 pedang Gunung Hua memang terkenal dan bahkan bisa mewakili kekuatan dari Gunung Hua itu sendiri. Tapi terlepas dari 5 pedang, ada sosok yang lebih menonjol. Tidak hanya karena aksinya di kompetisi dunia murim, bahkan baru-baru ini setiap orang bisa mendengar bahwa naga ilahi Gunung Hua telah mengalahkan salah satu dari penatua Wudang. Lalu ada seorang tamu yang berkata, itu dia adalah naga ilahi Gunung Hua. Seseorang menanggapinya, apakah pria bertubuh kecil itu? Ya, benar, itulah naga ilahi Gunung Hua. Sontak seluruh mata langsung tertuju kepadanya. Benar saja, itu adalah Chungmyun. Awalnya ia hanya ingin berjalan santai, tapi saat para tamu mulai meneriaki namanya, senyum pun mulai terlihat jelas di wajah Chungmyun. Ya, bagaimana tidak, hampir setiap tamu meneriaki namanya, naga ilahi Gunung Hua, hidup naga ilahi Gunung Hua. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.